teman-teman. Nanti Bu Titi akan menjelaskan bagaimana alur pendaftarannya. Apabila teman-teman ada pertanyaan atau eh, yang tidak dimengerti, boleh di chat, di kolom chat itu boleh ditanyakan atau boleh raise hand ya teman-teman. Oke. Eh, halo Bu Titi. Halo Tenisa, apa kabarnya Eh, Tenisa? Wah, Alhamdulillah, baik kita semangat ya untuk menghadapi PBL di bulan Juli ini ya Bu Titi. Bersama teman-teman nih kayaknya udah Ya, antusias banget kemarin. eh, saya ngintip-ngintip di pendaftar, wah banyak juga ternyata gitu. Oke, tanpa membuang waktu nih Bu Titi, si waktu dan ruang virtual saya persilahkan. oke, baik terima kasih Tenisa. Eh, eh, Pertama saya ingin sapa dulu di sini rekan-rekan semua yang sudah bergabung. Selamat pagi rekan-rekan. Pagi, Selamat pagi. Oke. pagi. Terima kasih nih untuk rekan-rekan semua yang sudah mau bergabung di Zoom kami untuk membahas bagaimana alur seleksi pelatihan PBL yang akan dilaksanakan di BPV Bandung Barat. Oke. Di sini rekan-rekan masih bingung cara daftar pelatihan di BPV Bandung Barat atau bingung alur seleksinya. Mau tahu nggak gimana biar lolos jadi peserta pelatihan? Oke, bersama saya Titi Nurul, pengantar kerja ahli pertama di BPV Bandung Barat. Kita akan kupas tuntas semuanya di sini dan semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan ini ya. Nah, teman-teman semua, untuk pelatihan kali ini ada yang berbeda. Biasanya BPVP Bandung Barat itu mengadakan pelatihan berbasis kompetensi, di mana rekanaker di sini bisa mendapatkan sertifikat dari BNSP dan juga fasilitas-fasilitas lainnya yang kami sediakan. Nah, untuk pelatihan kali ini, kami membuka PBL, yaitu Project Based Learning. Ini adalah satu program yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Eh, Program ini program terbaru di tahun 2025, sesuai dengan arahan Bapak Menteri ya tentunya. Dan apa sih yang berbeda dari PBL ini dari PBK? Nah, kalau PBK itu kan hanya mendapatkan sertifikat BNSP ya. Apakah teman-teman dinyatakan kompeten atau tidak? Tentunya dibuktikan dengan sertifikat tersebut. Nah, di PBL ini ada tambahannya teman-teman yang bikin menarik untuk rekan-rekan semua mendaftar di pelatihan ini. Plusnya, kita di sini mengadakan OJT, on the job training. Jadi, setelah selesai mengikuti pelatihan, nanti teman-teman akan diarahkan untuk OJT atau lebih dikenalnya dengan magang. Jadi nanti teman-teman akan ditempatkan di industri-industri terkait untuk magang, mempraktekkan atau mengaplikasikan semua ilmu-ilmu yang teman-teman dapat di pelatihan yang teman-teman ikuti seperti itu. Dan untuk PBL ini kita kemas dengan sangat menarik ya. Kita ingin ke depannya setelah OJT ini selesai akan ada penempatan untuk calon tenaga kerja yang memang eh, menginginkan untuk menjadi seorang karyawan di sebuah industri atau perusahaan seperti itu. Jadi outcome-nya itu nanti teman-teman diharapkan bisa ditempatkan di industri-industri terkait seperti itu. Dan ini tantangan juga untuk kami, khususnya untuk pengantar kerja, karena
penempatan tenaga kerja ini masuk ke dalam salah satu tugas dan fungsi dari jabatan pengantar kerja yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan seperti itu. Nah, di sini teman-teman saya tadi sempat dengar bahwa teman-teman kebanyakan sudah mendaftar di pelatihan automatic irrigation system ataupun di hydroponic automation system seperti itu. Betul? Boleh? Betul, betul. Betul, Oke. Bu. Hampir sebagian besar ya sudah mendaftar. Atau ada yang belum mendaftar sama sekali? Ada yang belum. Nampaknya tidak. Oh, ada yang belum. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan terlebih dahulu untuk pendaftarannya ya, teman-teman. Seperti yang kita ketahui, oke, sudah bisa share screen belum? Teknis. Saya coba share. Oke, sudah bisa dilihat, teman-teman, yang saya share? Masih loading sepertinya, Bu Titi. Masih loading. Kalau di saya sudah muncul, sudah ada belum tenis? Sudah. Sudah. Oke. Baik, di sini seperti informasi yang sudah disampaikan melalui Instagram resmi kami menyampaikan bagaimana rekan-rekan semua bisa mendaftar di pelatihan yang kami sediakan. Pertama, teman-teman di sini harus membuat akun. Nah, membuat akun ini teman-teman bisa masuk aplikasi Siap Kerja ya, teman-teman. Nah, di aplikasi Siap Kerja itu, bagi yang belum pernah, nanti teman-teman bisa membuat akun. Tapi bagi yang sudah memiliki akun, teman-teman bisa masuk. Nah, setelah membuat akun, teman-teman bisa melengkapi data diri, kemudian mendaftar online, memilih pelatihannya, dan kebetulan untuk saat ini kita membuka dua pelatihan ya. Kemudian konfirmasi daftar bahwa teman di sini konfirmasi bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran di akun Siap Kerja seperti itu. Kemudian nanti ada tes masuk. Tes masuk ini berupa tes tulis dan juga wawancara. Dan ada juga asesmen yang harus teman-teman lengkapi sebagai salah satu syarat ya. Kemudian untuk update informasinya bisa teman-teman ikuti di Instagram resmi kami ya, BPV Bandung Barat. Setelah itu yang terakhir baru daftar ulang. Nah, kita mulai dulu di pembuatan akun Siap Kerja ya. Saya share screen kembali. Oke, sudah muncul Tenisa? Sudah, Bu. Sudah. Sebentar, ada sedikit kendala di. Oke, sudah muncul ya. Di sini di pendaftaran akun, teman-teman.
Tadi teman-teman bisa masuk eh, ke laman seperti ini ya, https://kemnaker.go.id. Nah, di sini tampilannya itu seperti ini, teman-teman. Ada Siap Kerja. Siap Kerja ini adalah platform resmi milik Kementerian Ketenagakerjaan. Di sini ada banyak layanan yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, apabila tampilannya sudah seperti ini, teman-teman nanti di sini bisa klik masuk untuk teman-teman yang sudah memiliki akun dan klik daftar bagi teman-teman yang belum memiliki akun sama sekali. Nanti tampilannya muncul seperti ini. Untuk yang memiliki akun silakan isikan email atau nomor handphone, kemudian isikan passwordnya, lalu masuk. Dan bagi yang belum, silakan klik daftar sekarang di sini. Nah, setelah pendaftaran akun, teman-teman bisa menyiapkan nomor induk kependudukan sesuai dengan KTP, nama lengkap, dan nama ibu kandung. Untuk NIK dan nama lengkap itu disesuaikan dengan yang tercantum pada KTP Rekanaker semua. Dan untuk nama ibu kandung harus sesuai dengan yang tertulis di kartu keluarga. Karena di nama ibu kandung ini biasanya selalu ada trouble atau kendala ya teman-teman. Kalau tidak sesuai penulisannya dengan yang tercantum di kartu keluarga. Jadi pastikan nama ibu kandungnya itu sudah benar penulisannya. Baik penggunaan huruf besar ataupun huruf kecilnya. Seperti itu. Nah setelah itu teman-teman bisa mengklik berikutnya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Masukkan alamat email yang aktif. Nah, jangan lupa nomor handphonenya yang masih aktif juga. Karena di nomor handphone ini nanti akan ada kode OTP yang teman-teman terima yang harus teman-teman masukkan pada aplikasi ini. Setelah memastikan alamat email dan nomor handphone yang dicantumkan aktif, ya bersifat aktif, bisa dipergunakan. Teman-teman di sini bisa masukkan password. Nah, kombinasinya di sini ada keterangan ya, minimal 8 karakter. Terdapat minimal satu huruf kecil dan satu huruf besar. Kemudian terdapat minimal satu angka dan terdapat salah satu simbol. Jadi kombinasinya harus menyesuaikan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan, teman-teman. Ada huruf kecilnya, ada huruf besar, kemudian ada angka dan juga kombinasi. Dan harus diingat, teman-teman, karena ini password ini yang akan membuka akun siap kerjanya teman-teman. Jadi kebanyakan nih yang sudah-sudah rekan-rekan yang mendaftar di Siap Kerja, mereka lupa email mana yang didaftarkan dan apa passwordnya, seperti itu. Jadi kalau bisa nih udah masukin password di sini, teman-teman screenshot dulu deh, gitu kan. Biar teman-teman nggak lupa passwordnya apa sih untuk masuk di akun Siap Kerjanya. Nah, di bagian ini teman-teman coba screenshot ya. Dan dipastikan tersimpan rapi di memori handphonenya atau di eh, Google Drive, mungkin disimpan di Google Drive gitu. Bagaimana teman-teman bisa menyimpan file itu dengan rapih, dengan baik ya. Setelah itu, teman-teman bisa klik daftar sekarang. Nah, nanti akan ada verifikasi. Masukkan kode OTP yang telah kami kirimkan ke nomor handphone yang tadi teman-teman masukin ya. Kan tadi teman-teman udah input nih nomor handphonenya. Nah, akan masuk kode OTP-nya. Setelah masuk, teman-teman bisa tuliskan kembali kode OTP yang teman-teman terima di aplikasi Siap Kerja. Setelah dimasukkan kode OTP-nya, baru konfirmasi. Tapi kalau misalnya, aduh ini nggak masuk-masuk, kenapa ya? Coba di sini kirim ulang. Siapa tahu ada kendala
gitu kan, misalnya ada kendala jaringan atau lain sebagainya ya, sehingga kode OTP-nya belum masuk ke nomor handphone teman-teman seperti itu. Nah, setelah itu konfirmasi, klik konfirmasi. Nah, pendaftaran akun berhasil, tampilannya akan seperti ini nantinya. Setelah tampilan seperti ini, ada tahap selanjutnya yang harus teman-teman isikan. Di sini teman-teman wajib melengkapi profil. Nah, di sini ada akun ya, teman-teman. Nah, di akun ini, kalau teman-teman klik, nanti ada profil yang harus teman-teman lengkapi. Kenapa profil ini harus teman-teman lengkapi? Karena beberapa fitur di aplikasi Siap Kerja tidak bisa diakses, tidak bisa digunakan apabila profil kalian belum lengkap sama sekali. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Tadi ini udah ya. Bagaimana cara melengkapi profil? Oke. Di sini teman-teman yang tadi saya sebutkan, teman-teman bisa klik akun, kemudian di sini ada lengkapi profil. Yang harus dilengkapi di sini yang pertama adalah foto profilnya. Teman-teman bisa menggunakan foto terbaiknya untuk diupload di akun Siap Kerja. Kemudian, nah ini ada pilihan ya, upload atau ambil gambar. Bisa mengambil dari galeri yang ada atau foto secara langsung. Dan dipastikan fotonya itu nampak jelas ya teman-teman, terlihat wajah cantik atau gantengnya teman-teman kayak gitu. Lebih menarik, lebih bagus karena akun Siap Kerja ini bisa digunakan untuk banyak hal. Nanti saya jelaskan. Setelah itu langkah kedua isi biodatanya. Ah, biodata ini di kalau boleh ya teman-teman, biodata di sini itu adalah biodata yang selengkap-lengkapnya, jelas, termasuk alamat tinggal atau alamat domisilinya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lengkapi mulai dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan di sini ada tentang kamu, opsional. Di sini coba jelaskan sedikit tentang teman-teman semua yang bisa dilihat atau dilirik oleh eh, para pengguna akun Siap Kerja seperti itu. Karena di sini pengguna akun Siap Kerja itu bukan hanya pencari kerja saja, pencari pelatihan saja, tapi nanti akan ada perusahaan-perusahaan yang tergabung. Jadi di sini bisa melihat tentang profil kamu, tentang identitas kamu semuanya, gitu teman-teman. Nah, isikan di sini alamatnya di dalam negeri atau luar negeri, kemudian klik selanjutnya. Setelah itu, isikan juga pendidikan, riwayat pendidikan nih teman-teman. Boleh diisikan mulai dari SD, SMP, SMA hingga perkuliahan. Nah, di sini pilih apakah teman-teman memiliki riwayat pendidikan atau tidak. Boleh diklik salah satu. Kalau misalnya teman-teman di sini, aduh saya belum pernah sekolah Bu, gitu. Oh ya udah silahkan di sini isi saya tidak memiliki riwayat pendidikan. Yang penting ada yang dipilih ya. Kemudian klik selanjutnya. Nah, riwayat pendidikannya nanti bisa ditambahkan di sini ya. Tambahkan pendidikan. Apa saja nih pendidikan yang sudah diikutin. Kemudian, nah tampilannya nanti seperti ini ya untuk mengisi riwayat pendidikannya teman-teman. Ada sekolah atau universitasnya, bidang studi, tingkatnya. Di sini nilainya oke bisa dimasukkan nilai rata-rata. Kalau anak kuliahan kan ada IPK-nya ya. Nah, kalau misalnya yang SMA atau SMP boleh dimasukkan rata-ratanya. Tahun mulai, tahun selesai, tipe lokasinya dalam negeri atau luar negeri, kemudian lokasinya di mana, nanti bisa dipilih. Ini sudah ada eh, bantuan tanda panahnya ya. Nanti bisa dipilih ya teman-teman. Kemudian ada deskripsi opsional. Ini opsional ya, bisa diisi atau tidak. Kemudian ada aktivitas dan kegiatan sosial. Ijazahnya jangan lupa diupload.
baik itu tingkat SD, SMP, SMA ataupun kuliah. Baru teman-teman bisa klik simpan. Setelah riwayat pendidikan, teman-teman bisa memasukkan pengalaman kerja. Pengalaman kerja di sini, kalau misalnya teman-teman belum ada nih pengalaman kerjanya, boleh dipilih. Saya tidak memiliki riwayat kerja. Tapi teman-teman yang sudah memiliki riwayat kerja, silahkan mengisikan apa saja riwayat kerja yang teman-teman sudah pernah dapatkan. Nah, untuk pengalaman kerja di sini sama seperti pendidikan ya, teman-teman. Silahkan isikan dan tambah pengalaman kerja apa saja yang teman-teman dapatkan. Nah, kemudian pilihannya seperti ini nanti tampilannya. Pekerjaannya apa, perusahaannya apa. Misalnya pekerjaannya saya sebagai eh, accounting. Oke, perusahaannya di perusahaan apa, tipe pekerjaannya nanti bisa dipilih nih, pilih accounting masuknya kemana ya gitu. Tipe lokasi sama, dalam negeri atau luar negeri, lokasi pun sama. Kemudian di sini tanggal mulai dan tanggal berakhir sesuai dengan tahunnya. Nah, di sini ada bukti riwayat pekerjaan ini opsional ya teman-teman, boleh diisi atau tidak. Dan setelah ini teman-teman bisa klik simpan. Oke, kalau misalnya tidak memiliki pengalaman kerja tadi yang saya sebutkan ya, saya tidak memiliki riwayat kerja. Di sini setelah riwayat pekerjaan ada pelatihan. Nah, bagi teman-teman yang sudah mengikuti banyak pelatihan di di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas, nah teman-teman bisa isi di sini pengalaman mengikuti pelatihan di mana saja. Misalnya bisa di Bandung, di Bandung Barat sini atau di Bekasi dan lain sebagainya. Di sini teman-teman bisa mengisikan. Tapi kalau yang belum pernah sama sekali, saya belum pernah nih Bu. Oke, silahkan teman-teman bisa klik saya tidak memiliki riwayat pelatihan. Klik selanjutnya. Seperti tadi ya teman-teman, sama halnya dengan pendidikan dan juga riwayat pekerjaan, riwayat pelatihan pun bisa teman-teman isikan sesuai dengan eh, riwayat yang sudah teman-teman ikuti. Ada program pelatihan. Di sini ada eh, kita mulai dari lembaga pelatihannya ya. Isikan lembaga pelatihan misalnya di BPV Bandung Barat, program pelatihannya misalnya mengikuti budidaya jamur tiram. Kejuruannya pertanian. Sub kejuruan nanti di sini teman-teman pokoknya ada pilihan ya, kejuruannya di mana, sub kejuruannya di mana. Begitupun dengan lokasi, tanggal mulai dan tanggal selesai. Ini teman-teman bisa dilihat bagi yang punya riwayat pelatihan, teman-teman bisa lihat di sertifikat yang sudah teman-teman dapat. Nah, untuk tambahannya teman-teman bisa upload nih sertifikat pelatihannya di sini. Klik upload, kemudian simpan. Dan setelah sertifikat ada sertifikasi. Pelatihan Pelatihan yang dilaksanakan di BPVP Bandung Barat, salah satunya kan ada pelatihan berbasis kompetensi ya, teman-teman. Nah, pelatihan itu ada yang mengikuti pelat apa ujian kompetensi dari BNSP yang mendapatkan sertifikasi langsung dari BNSP. Nah, di sini teman-teman bisa cantumkan sertifikasi apa saja yang sudah teman-teman dapat, baik itu dari pelatihan yang dilaksanakan di Kementerian Ketenagakerjaan atau di tempat lainnya. Bagi yang belum memiliki sertifikat pelatihan, kembali silakan diklik saya tidak memiliki riwayat sertifikat. Kemudian diklik selanjutnya, pilihannya sama untuk sertifikasi, silakan diisi bulan dan tahun dikeluarkan dan tanggal berakhirnya. Nilainya juga dimasukkan, lembaga sertifikat dan juga program sertifikasinya. Jika ada sertifikatnya lebih bagus ya, teman-teman ya. Silakan diupload di sini, kemudian klik simpan. Setelah itu ada pencapaian. Nah, untuk pencapaian di sini teman-teman, apabila eh, ada em, apa ya, teman-teman memiliki pencapaian yang bagus nih, eh, bisa teman-teman masukkan di sini. Tapi jika tidak ada, boleh diklik saya tidak memiliki riwayat sertifikasi. Ini pencapaian di sini eh, bisa dimanfaatkan untuk mempercantik portofolio profil teman-teman yang lebih baik lagi seperti itu ya. Jika tidak ada,
klik tidak ada jika em, teman-teman memiliki, silakan klik saya memiliki riwayat sertifikasi. Kemudian klik selanjutnya. Riwayat pencapaian pun bisa teman-teman masukkan seperti halnya sertifikasi ya. Kemudian nanti bisa teman-teman klik simpan. Dan ada tahap selanjutnya, ke-8. Ini kalau nggak salah ada 9 tahap ya teman-teman. Nah, di tahap ke-8 ini ada bahasa yang bisa teman-teman masukkan. Kalau teman-teman mahir dalam bahasa Inggris, tambahkan di sini. Tingkatnya apa? Profesional atau pilihannya nanti bisa disesuaikan ya teman-teman. Nanti apabila teman-teman selain bahasa Inggris, saya bisa juga bahasa Mandarin, saya bisa bahasa Jepang. Silakan tambahkan di sini. Semakin banyak kemampuan bahasa yang teman-teman miliki, maka akan semakin bagus untuk portofolio profil teman-teman yang ada di akun Siap Kerja. Setelah selesai menambahkan bahasa, silakan klik selanjutnya. Dan yang terakhir, di sini teman-teman bisa menambahkan keahlian. Kayak keahlian teman-teman tuh apa gitu. Bagi teman-teman yang tadi sudah menginput sertifikat dari BNSP tersertifikasi, dinyatakan kompeten. Nah, teman-teman bisa di sini tambahkan keahliannya sesuai dengan sertifikat yang sudah teman-teman dapatkan. Seperti itu. Setelah tahap terakhir ini selesai diisi, maka klik simpan dan kirim. Oke, nanti teman-teman kalau sudah selesai mengisi seluruh profil yang ada di akun Siap Kerja, teman-teman bisa melihat nih kartu Siap Kerjanya teman-teman. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ada barcode-nya juga. Terdaftar sejak bulan dan tahun, seperti itu. Nah, udah nih selesai kita mengisi profil. Sebelum saya lanjut, barangkali ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu, kesulitan membuat akun Siap Kerja atau kesulitan dalam melengkapi profil? Sebelum saya lanjut nih teman-teman. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, teman-teman yang mau nanya tentang proses pendaftaran akun Siap Kerja nih kayaknya susah gimana? Terus tadi juga ada ini ya Bu Titi, ketika kalau misalkan kita nggak dapat dapat OTP itu kenapa? Mungkin dicek ya pulsanya Bu Titi ya. Iya, benar. Siapa tahu. Iya. Salah Minimal satu 1.000. kendalanya itu Tenisa. Oke. Biasanya pulsanya nol nih, jadi nggak bisa dikirimi OTP. Jadi pastikan nih teman-teman pulsanya harus ada sehingga sistem bisa mengirimkan kode OTP-nya seperti itu. Tapi ini untuk OTP saja ya teknisa ya gitu. Jadi pulsa mengambil pulsa dari teman-teman itu hanya untuk pengiriman kode OTP. Selebihnya pastikan kuota internetnya stabil seperti itu. Oke. Kalau tidak ada kita lanjut aja ya Tenisa ya. Lanjut Bu Titi. Oke, kita Oh, lanjutkan. ini Nah, Bu ada teman-teman di sudah kolom chat oke, nih. oh, ada ya? Masih Ada sudah menunggu masuk. verifikasi di akun itu sampai kapan Verifikasi. ya? Oke. Oke, Oke, kita lanjut untuk menjawab pertanyaan ini ya. Nah, betul. teman-teman, jadi eh, setelah teman-teman mengisi profil, nanti teman-teman bisa melihat tampilan akun Siap Kerjanya teman-teman. Oke, seperti ini. Saya perlihatkan dulu ya. Aplikasi Siap Kerja ini teman-teman menawarkan berbagai layanan yang bisa teman-teman nikmati, yang bisa teman-teman manfaatkan dan teman-teman gunakan seperti itu. Nah, seperti ini ya. Ini akun saya. Selamat datang di Titi Nurul Hopipah. Di sini teman-teman saya jelaskan untuk layanannya terlebih dahulu ya. Yang pertama ada layanan Karir Hub. Layanan Karir Hub ini adalah layanan yang bisa Rekanaker gunakan untuk melamar pekerjaan. Di layanan Karir Hub ini akan dipertemukan antara pencari kerja dan juga pemberi kerja. Nah, kenapa tadi saya tegaskan profil teman-teman dibuat semenarik mungkin agar teman-teman yang memanfaatkan layanan Karir Hub ini
bisa dilirik oleh pemberi kerja. Karena rata-rata sekarang ini para pemberi kerja itu lebih tertarik kepada calon tenaga kerja yang sudah terampil, yang sudah memiliki pengalaman dibanding para pencari kerja yang baru mau belajar. Belajar di sini adalah belajar untuk mendalami eh, jabatan yang akan diikuti atau diminati seperti itu. Nah, jadi teman-teman nih di sini tadi di profilnya buat semenarik mungkin biar para pemberi kerja itu melirik nih. Oh, ternyata ini ada calon tenaga kerja yang bisa saya pekerjakan seperti itu. Nah, Karir Hub ini digunakan oleh teman-teman yang mau melamar pekerjaan. Kemudian ada layanan Skill Hub, teman-teman. Layanan Skill Hub ini adalah layanan yang bisa Rekanaker gunakan untuk mendaftar pelatihan yang ada di Kementerian Ketenagakerjaan, khususnya di seluruh balai besar atau balai pelatihan vokasi dan produktivitas. Salah satunya ada di BPVP Bandung Barat. Nah, kemarin teman-teman yang sudah mendaftar tentu tidak asing lagi ya dengan layanan Skill Hub ini. Di Skill Hub inilah teman-teman bisa menemukan berbagai pelatihan yang diadakan oleh BPVP atau BBPVP di seluruh Indonesia. Kemudian yang selanjutnya ada Sertihab, teman-teman. Sertihab ini adalah layanan bagi teman-teman yang ingin mempunyai sertifikat kompetensi langsung dari BNSP. Nah, Sertihab ini bagi teman-teman yang eh, pengen dapat sertifikat tapi tidak ikut pelatihannya gitu. Teman-teman bisa manfaatkan layanan Sertihab. Kemudian ada layanan BizHub. Kita coba klik ya di sini untuk layanan BizHub. Nah, layanan BizHub ini teman-teman adalah satu layanan untuk memfasilitasi tenaga kerja mandiri dalam rangka program perluasan kesempatan kerja. Secara eh, garis besarnya ya, BizHub ini adalah layanan untuk teman-teman wirausaha yang tergabung menjadi sebutannya itu tenaga kerja mandiri untuk bisa mendapatkan bantuan modal usaha dari Kementerian Ketenagakerjaan dengan tujuan perluasan kesempatan kerja seperti itu. Jadi teman-teman yang sudah memiliki bisnis atau usaha terus perlu modal usahanya, teman-teman bisa masuk di layanan BizHub ini. Kemudian ada Talent Hub. Nah, Talent Hub ini baru ya teman-teman, karena sebelumnya itu hanya sampai dengan BizHub. Nah, untuk Talent Hub ini adalah layanan pengembangan kewirausahaan dan pelatihan peningkatan skill sesuai dengan relevansi kebutuhan industri. Biasanya Talent Hub ini digunakan untuk talenta muda yang ingin menambah skill kemampuannya di bidang yang saat ini sedang hits gitu. Biasanya eh, kita kenal dengan istilah future job gitu. Pekerjaan yang sedang banyak diminati oleh para talenta muda. Dan ini biasanya berbasis IT. Pelatihan yang di sini biasanya salah satunya yang saya tahu terkait digital marketing atau fotografer atau konten kreator. Nah, biasanya pelatihannya ada di Talent Hub ini. Kemudian ada satu layanan lagi yang bisa teman-teman manfaatkan adalah asesmen diri. Untuk asesmen diri nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah,
Untuk teman-teman yang ingin mendaftar pelatihan di kami, BPV Bandung Barat, pelatihan Smart Farming ya, yang sedang kami buka. Yang pertama ada Automatic Irrigation System dan Hydroponic Automation System. Nah, untuk dua pelatihan itu, teman-teman bisa daftar di Skill Hub. Tampilannya seperti ini, secara garis besarnya ya. Kita akan mulai bagaimana sih cara mendaftar di Skill Hub. Oke. Di Skill Hub ini nih teman-teman, setelah mengklik tadi Skill Hub, akan muncul tampilan seperti ini ya nanti. Nah, silahkan teman-teman, kalau misalnya kesulitan, bisa masuk ke laman ini ya, https titik dua slash skillhub.kemnaker.go.id. Kemudian teman-teman bisa mencari pelatihan apa yang ingin teman-teman ikuti. Tadi kan teman-teman sudah pertama teman-teman tahu di Instagram BPV Bandung Barat sedang membuka pelatihan. Oke, namanya apa ya pelatihannya? Nah, teman-teman nanti bisa cari di sini. Ada kalau di sini ya tadi di siap kerja ini. Nah, Skill Hub kita coba klik Skill Hub-nya. Di sini ada cari pelatihan. Cari pelatihan atau lokasi pelatihan. Nah, agar lebih membantu teman-teman mempermudah pencarian, teman-teman bisa langsung menuliskan apa yang teman-teman ingin cari, pelatihan apa, lokasi pelatihan yang di mana, atau mitranya seperti itu. Nah, teman-teman bisa klik di sini. Kemudian teman-teman nanti kalau di sini contohnya ada pelatihan Dami Rek JS ya. Nah, teman-teman boleh klik di sini ikut pelatihan. Kalau di kita kan ada automatic irrigation system sama hidroponik ya. Nanti muncul nih di sini. Teman-teman bisa klik ikuti pelatihan. Nah, akan ada informasi yang tampil seperti ini. Di sini ada pilih jadwal pelatihan. Teman-teman jangan lupa dipilih jadwal pelatihannya itu tanggal berapa. Di sini sudah ada pilihannya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal klik. Kemudian, jika sudah memastikan ya, ini nama pelatihannya sudah benar. Lokasinya di BPV Bandung Barat, Cikole. Oh iya benar nih, jangan sampai lokasinya itu ternyata ada di BPVP Sorong, teman-teman, gitu. Khawatir khawatirnya nanti malah teman-teman harus datang ke Sorong ya. Oke, pastikan alamatnya itu benar, kemudian jadwalnya sudah sesuai nih, jadwalnya oh ini tahunnya 2025, jangan sampai teman-teman kliknya yang 2024 atau 2023 ya, gitu. Dipastikan kembali ini sudah terisi dengan benar, boleh klik daftar sekarang. Nah, setelah daftar, tampilannya akan muncul seperti ini, pendaftaran berhasil. Teman-teman nanti memiliki kode pendaftaran. Kemudian bisa teman-teman lihat pelatihannya di sini. Lihat pelatihan, nanti akan muncul seperti ini. Nah, di sini ada menunggu verifikasi ya, teman-teman, yang tadi ditanyakan oleh siapa ya, Kak Nisa ya? Ada Tadi, sama dari Tria oh Yulianti. Tria Yulianti. Kak Tria Yulianti, halo. Apakah masih bersama kami? Nah, untuk Kak Tria, di sini ada menunggu verifikasi. Sampai kapan katanya menunggunya? Nah, ini itu Kak Tria tugasnya PIC pelatihan untuk mengubah status menunggu verifikasi ini. Jadi kalau Kak Tria sudah punya tampilan seperti ini nih, pendaftaran berhasil, itu sudah dipastikan bahwa Kak Tria itu sudah menjadi salah satu calon peserta pelatihan. Baru calon ya. Nah, untuk status di sini akan berubah apabila Kak Tria bisa mengikuti semua tahap rekrutmennya. Nah, di sini ada keterangan kan tanggal mengikutinya tanggal berapa, kemudian tanggal daftar ulangnya. Untuk tanggal tanggal daftar ulang diingat-ingat kembali, jangan sampai terlewati. Lembaga pelatihannya pastikan BPV Bandung Barat yang mengadakan. Kemudian di sini bisa klik lihat pelatihan. Nanti akan tampil seperti ini ya, teman-teman. Kalau di tampilan seperti ini, teman-teman sudah bisa
mendownload bukti tanda pendaftarannya dengan mengklik lihat tanda pendaftaran. Di sini teman-teman bisa klik ya, lihat tanda pendaftaran, tampilannya nanti akan seperti ini. Bukti pendaftaran pelatihan, ada barcode-nya, ada nama pelatihannya, tanggal pendaftaran, dan nama teman-teman semua tentunya. Baru bisa unduh bukti pendaftarannya. Kenapa harus diunduh? Karena bukti unduh tersebut nantinya akan teman-teman gunakan untuk mengkonfirmasi bahwa teman-teman sudah melakukan pendaftaran pada pelatihan tersebut. Nah, setelah klik unduh, nanti akan ada tampilan di sini, ada nggak ya tampilannya? Oke. Ada tampilan, oh tidak ada. Pokoknya nanti berbentuk PDF ya teman-teman. Hampir mirip sih tampilannya seperti ini. Hampir mirip seperti ini. Nanti bukti PDF itu yang akan teman-teman upload ke eh, link yang sudah disiapkan oleh tim penyelenggara seperti itu. Pokoknya pastikan ya teman-teman sudah tampilannya itu sudah seperti ini dan bukti pendaftarannya sudah diunduh. Sebelumnya saya ingin tanya, semua teman-teman yang mendaftar apakah sudah mendapatkan bukti pendaftarannya? Boleh melalui chat ataupun open mic? Sudah. Oke. Ini saya baca di sini masih apa saya masih tunggu verif katanya gitu. Udah clear ya teman-teman untuk keterangan menunggu verifikasi? Sudah jelas yang saya sampaikan untuk menunggu untuk apa ya? Untuk menunggu Oke, verif untuk tadi ya, menunggu nanti verif ya. Sudah jelas teman-teman ya bisa ditunggu sampai proses pelatihan pendaftaran itu. ini selesai gitu. Ketika Ya. teman-teman sudah lulus, nanti oleh PIC akan berubah statusnya ketika teman-teman sudah masuk kelas. Tenang aja ya, teman-teman, tidak menjadi masalah status belum diverifikasinya. Betul kan, Bu Titi? Iya, seperti itu. Jadi sudah clear ya. Nah, kita kembali lagi eh setelah selesai kan tadi ya teman-teman sudah dipastikan, oh saya sudah punya nih bukti pendaftarannya, sudah saya unduh juga. Langkah selanjutnya apa? Nah, langkah selanjutnya bisa kita lihat di sini. Konfirmasi daftar. Jika sudah berhasil mendaftar di Siap Kerja, lakukan konfirmasi di link ini. s.id/konfirmasi strip pbl. Kita masuk ke laman tersebut, tampilannya nanti akan seperti ini. Bentar, bentar ya. Oke, tampilannya akan seperti ini nanti teman-teman. Yang sudah konfirmasi, betul? Apa betul? Oke, di sini teman-teman akan diperlihatkan tampilan form konfirmasi pendaftaran pelatihan BPV Bandung Barat tahun anggaran 2025. Nah, eh, isikan nama teman-teman sesuai dengan nama yang tercantum pada aplikasi Siap Kerjanya. Kemudian nomor WhatsApp. Nomor WhatsApp-nya ini yang aktif ya, teman-teman. Kadang ada beberapa rekanaker yang menggunakan nomor WA yang sudah tidak aktif gitu. Jadi dipastikan nomor WA-nya aktif karena nanti nomor WA tersebut akan diarahkan untuk bergabung ke dalam grup calon peserta. Kemudian emailnya, cantumkan juga email yang aktif yang setiap harinya domisilinya.
Untuk alamat domisili ini adalah alamat di mana teman-teman tinggal. Kalaupun tidak sesuai KTP, ya alamat yang saat ini teman-teman tinggal gitu. Misalnya KTP-nya saya Cianjur, tapi tinggalnya saya di Lembang, ya udah isikan alamat domisilinya Lembang. Program pelatihannya tinggal teman-teman pilih salah satu, pilihannya ada di sini. Kemudian di sini ada keterangan, bukti pendaftaran atau upload akun siap kerja. Nah, bukti tanda pendaftaran yang dapat diunduh melalui klik aktivitas di siapkerjakemnaker.go.id. Aktivitas itu ada yang paling bawah, teman-teman. Tadi kalau menggunakan PC ada di paling bawah sebelah sini ya. Kalau pakai handphone, kalau nggak salah di paling bawah juga. Nah, klik aktivitas, kemudian klik tanda pendaftaran. Kode pendaftaran akan muncul bersama dengan barcode, unduh tanda pendaftaran. Nah, bagi teman-teman yang tadi sudah mengunduh, tidak usah masuk lagi ke sini, kan sudah selesai ya mengunduh. Tinggal masukkan buktinya di sini, add file. Bentuknya itu PDF. Masukkan di sini. Dan maksimal uploadnya itu 10 MB. Seperti itu. Nah, jika link belum dapat diakses, ini ada keterangan nih teman-teman. Jika link belum dapat diakses, katanya silahkan upload screenshot akun siap kerjanya. Jadi sampai tadi teman-teman ada bukti daftarnya ya. Kalau misalnya nggak bisa diunduh kan, teman-teman screenshot aja bahwa teman-teman pendaftarannya sudah berhasil. Nah, bukti screenshot itu teman-teman bisa masukkan juga di sini. Jadi selain bentuknya PDF yang sudah teman-teman unduh, bisa juga bukti screenshot apa ya? JPG ya. Nah, seperti itu. Bisa teman-teman masukkan di sini. Setelah selesai add file atau upload file, teman-teman di sini bisa dibaca kembali ya. Setelah mengisi formulir ini, Anda akan diarahkan untuk masuk ke dalam grup pendaftar PBK BPVP Bandung Barat tahun anggaran 2025. Klik link tersebut untuk bergabung. Nah, di sini teman-teman bisa klik ya, kemudian submit. Nah, nomor WhatsApp yang tadi teman-teman daftarkan, secara otomatis sistem akan memasukkan ke dalam grup pendaftar. Ini baru grup pendaftar, bukan grup peserta ya. Jadi perjuangannya masih panjang ternyata. Setelah melakukan pendaftaran secara online, teman-teman masih harus mengikuti seleksi tes tulis, seleksi wawancara, asesmen, baru daftar ulang. Seperti itu. Kita lihat kembali di sini. Nah, ini kan ada daftar ulang. Saya ingin memperlihatkan, oke, mengingatkan kembali ya kepada teman-teman. Sebentar, oke, maaf, salah, salah slide-nya. Nah, saya ingatkan kembali di sini ada jadwal seleksi. Ini yang harus teman-teman ingat. Kalau bisa dibuat pengingat di handphone masing-masing, Izin kapan Bu saya, Titi, kapan belum tampil pendaftaran tanggal. ditutup. Oh, belum tampil ya? Belum tampil tanggal. Di saya sudah. Oh, oke, oke. Yang ini kita stop dulu ya. Kita ulangi dulu. Sudah tampil, Tenisa? Mungkin sedikit menunggu ya Bu Titi. Nah, udah Apakah kelihatan sudah nih. tampil? Menunggu. Oke. Sudah kelihatan. Baik. Di sini saya ingatkan kembali untuk teman-teman jadwal seleksi yang sudah kami share di Instagram kami. Nah, biasanya nih para pendaftar suka lupa kapan pendaftaran ditutup, kapan mulai tes tulis online, kapan mulai wawancara, dan lain sebagainya. Nah, ini kita nanti tutup pendaftaran tanggal 23 Juli ya, Tenisa ya. Minggu depan ya, Minggu teman-teman. depan Yang tuh belum daftar katanya. segera nih. Nih, yang belum daftar kata nih Tenisa segera daftarkan diri Anda gitu. Buktikan bahwa Rekanaker semua pantas
untuk mengikuti pelatihan yang ada di BPVP Bandung Barat ya. Karena banyak sekali manfaat yang bisa Rekanaker dapatkan setelah mengikuti pelatihan di kami seperti itu. Nah, di sini ada nanti itu seleksi tes tulis online-nya tanggal 27. Jadi setelah tutup pendaftaran nanti Tenisa biasanya diarahkan untuk memilih jadwal tes tulis online ya. Begitu ya Tenisa ya? Betul, betul Oke. Bu Titi. Nanti teman-teman akan memilih eh, jadwal seleksi tes tulis online. Mm-mm. Nah, pastikan nih teman-teman memilih jadwalnya. Kapan teman-teman melakukan tes tulis online tersebut? Karena kalau teman-teman tidak memilih tanggal atau jamnya, teman-teman tidak bisa masuk ke dalam sistem tes tulis online tersebut. Karena untuk tes tulis online ini kita menggunakan aplikasi yang bernama Smile gitu. Berbeda lagi dengan Siap Kerja. Jadi nanti aplikasi Smile akan menarik data dari aplikasi Siap Kerja. Kemudian teman-teman yang sudah tag tanggal untuk ikut tes tulis online itu di aplikasi Smile-nya itu teman-teman sudah ada datanya bahwa misalnya atas nama Titi Nurul sudah memilih untuk mengikuti tes tulis online pada tanggal sekian jam sekian seperti itu. Nah, itu dibukakan aksesnya oleh Smile sehingga atas nama Titi Nurul ini bisa menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang ditampilkan pada sistem seperti itu. Jadi teman-teman di sini yang sudah mendaftar dipastikan memilih untuk mengikuti jadwal tes tulis online. Informasi lebih lanjut tentunya akan disampaikan melalui Instagram resmi kami. Kembali lagi, jangan lupa di-follow ya. Dan dipantengin terus nih informasi apa lagi nih yang diberikan oleh BPV Bandung Barat. Semuanya ada di Instagram. Kita terbuka ya teman-teman, tidak kita tutup-tutupi. Nah, selesai seleksi tes tulis online, di sini yang saya dapat wawancara dulu teknis, baru asesmen. Yang benar yang mana? Eh, Kalau di kita asesmen dulu ya Bu Titi karena Mm-mm. agar teman-teman sudah mengisi terus nanti nggak balik lagi ke siap kerja gitu. Jadi kita alurnya dibuat asesmen psikologi terlebih dahulu. Oke, setelah asesmen baru wawancara, seperti itu ya. Oh, seperti itu Tanisa, setelah asesmen Ya, baru betul. dilakukan Setelah wawancara. asesmen wawancara. Jadi Oke. nanti kita tes tulis online, kemudian tanggal 28 asesmen psikologi kan karena tes tulis online dan asesmen psikologi itu bisa dilakukan oleh teman-teman melalui di rumah ya, maksudnya tanpa berkaitan dengan siapapun secara mandiri gitu. Jadi setelah prosesnya selesai nanti kita akan kumpulkan datanya gitu. Nah, itu Oke. akan termasuk proses apa ya seleksi juga bahwa apakah teman-teman eh, boleh atau tidak untuk mengikuti wawancara gitu. Oke, terima kasih banyak Tenisa penjelasannya. Cukup menarik sekali ya, karena asesmen ini baru ada, baru kita Iya, laksanakan di pelatihan ini, teman-teman. Jadi betul. Ini sesuatu yang adalah baru yang menarik. yang membedakan antara PBK lainnya dengan PBL adalah di part asesmen psikologi nih teman-teman. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti pelatihan PBL itu wajib mengikuti asesmen psikologi. Oke, Begitu. terima kasih Tenisa. Jadi kalau PBK nih biasanya teman-teman ada pendaftaran secara online, kemudian tes tulis online, wawancara, daftar ulang, kemudian pelatihan. Tapi di PBL ini, teman-teman ada pendaftaran, malah kita kasih nih sosialisasi pendaftarannya seperti apa gitu kan. Kemudian teman-teman bisa ikut tes tulis online, ikuti asesmen psikologi, setelah itu seleksi wawancara, baru daftar ulang dan pelatihan. Di saat selesai pelatihan, teman-teman akan ditempatkan
untuk melakukan on the job training. Apabila industri tertarik dengan skill atau kemampuan teman-teman saat bekerja, kemungkinan teman-teman akan direkrut dan dilakukan penempatan tenaga kerja seperti itu. Nah, di sini sudah jelas ya tanggal-tanggalnya teman-teman. Buat teman-teman yang lupa, boleh dibuka lagi Instagramnya, kemudian dimasukkan ke daftar pengingat di kalender yang ada di handphone masing-masing sehingga teman-teman tidak terlewat untuk setiap sesinya. Iya, Nah, pastikan masuk grup ya Bu Titi. Di situ misalkan teman-teman remindernya lupa, mungkin nanti di grup akan sama admin diingetin lagi. Teman-teman hari ini seleksi tes tulis online ya. Atau itu manfaatnya kita bikin grup biar teman-teman nggak wes. lupa juga. Wah, keren banget ya. Tim penyelenggara BPV Bandung Barat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi nih untuk rekanaker yang mau mendaftar pelatihan di BPV Bandung Barat. Boleh dong kasih tepuk tangan buat tim penyelenggaraannya. Keren banget. Dibikinin grup nih. Teman-teman udah diingetin di Instagram, terus dibikinin grup, diingetin lagi di grup. Oh, baik hati sekali ya, perhatian sekali tim penyelenggaraan, lebih perhatian dari si mantan tentunya. Cakep. Oke, kita lanjut ya, teman-teman. Nah, di sini kan ada asesmen psikologi yang harus teman-teman ikuti. Nah, asesmen ini, teman-teman, kembali lagi ke aplikasi Siap Kerja milik Kementerian Ketenagakerjaan. Kita akan stop share. Kita share kembali untuk asesmennya ya. Asesmen. Untuk asesmen ini, oke, salah deh kita ke PowerPoint-nya dulu. Saya ingin tampilkan eh, materi. Sebentar ya, saya buka dulu. Ini kita sampai jam berapa ya, Tenisa? Sampai selesai saja Bu Titi. Agar teman-teman Sampai paham selesai ya? gitu sampai alur dan pertanyaan-pertanyaannya bisa terjawab. Oke. Ini teman-teman makasih banyak ya sudah mau meluangkan waktu ikut Zoom kami. Di sini kami ingin memberikan manfaat yang banyak untuk teman-teman sehingga teman-teman semua bisa paham dan mengerti bagaimana sih mengikuti pelatihan di BPV Bandung Barat. Alur apa saja yang harus teman-teman lakukan seperti itu ya. Oke, sedikit ada kendala dari PowerPoint-nya. Kita masuk lagi. Saya coba share. Oke. Sudah muncul Tenisa? Apakah sudah muncul? Sudah muncul Bu Titi. Sudah muncul ya. Kita coba perbesar. Apakah bisa? Oke. Nah, di sini, maaf, asesmen pada aktivitas di akun Siap Kerja, pemanfaatan untuk seleksi peserta pelatihan PBL. Jadi memang Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan aturan untuk pelatihan PBL ini, di mana rekan-rekan yang mendaftar harus melakukan asesmen pada aplikasi Siap Kerja. Nah, di sini seleksi peserta pelatihan PBL. Yang pertama itu ada verifikasi dokumen. Verifikasi dokumen itu yang tadi teman-teman lakukan dari mulai pembuatan akun siap kerja sampai dengan mengupload bukti pendaftaran pada link konfirmasi. Nah, di sini ada itu dari awal sampai dengan akhir itu adalah tahap verifikasi dokumen. Kemudian ada tes tulis. Tes tulis itu yang tadi saya jelaskan, teman-teman sudah memilih dan menentukan kapan teman-teman melakukan tes tulis. Kemudian di sini ada wawancara. Kita asesmen dulu ya seharusnya, asesmen psikologi baru wawancara, kemudian kesesuaian antara persyaratan peserta pelatihan dan persyaratan yang kita warnai.
karena ini adalah program yang salah satu alur baru yang dikeluarkan oleh BPV Bandung Barat untuk rekanaker yang mengikuti pelatihan. Nah, asesmen ini bisa teman-teman manfaatkan, bisa teman-teman ikuti di link ini ya, https ini siapkerja.kemnaker.go.id, atau nanti saya tunjukkan ya. Ini linknya seperti ini. Kemudian jenis asesmen yang diikutinya ada 3 teman-teman. Ada penilaian diri, asesmen penempatan. Ini untuk melihat apakah teman-teman lebih minat bekerja di dalam negeri, di luar negeri, atau berwirausaha. Nanti hasilnya akan ada 3 pilihan teman-teman. Kerja di dalam negeri, kerja di luar negeri, atau berwirausaha. Tentunya penilaian diri ini bisa teman-teman dapatkan hasilnya setelah teman-teman menjawab semua pertanyaannya. Gitu. Nah, kemudian ada asesmen siap latih. Ini tidak usah saya bacakan ya, terlihat semua oleh teman-teman Zoom di sini. Nah, asesmen siap latih ini eh, untuk menentukan jenis pelatihan apa yang sesuai dan potensi yang dimiliki, setidaknya memberi gambaran singkat tentang sikap dirinya teman-teman ini. Dan data profil pribadi pun tentunya menjadi salah satu penentu gitu untuk membaca hasil asesmen siap latih ini ya. Jadi nanti eh, teman-teman bisa memanfaatkan asesmen siap latih untuk mengetahui potensi apa aja, kemampuan apa saja yang ada pada diri teman semua seperti itu. Dan yang ketiga ada asesmen kecocokan kerja atau self potential inventory. Ini adalah asesmen yang menghasilkan peminatan terhadap jenis pekerjaan. Nah, nanti bisa dilihat teman-teman cocoknya kerjanya di bidang apa, sebagai apa. Nah, sebenarnya asesmen yang ditampilkan di aplikasi Siap Kerja itu ada banyak teman-teman ya. Cuman untuk pelatihan PBL yang dilaksanakan di BPVP Bandung Barat, kami hanya perlu 3 asesmen saja yang teman-teman lakukan. Asesmen penilaian diri, asesmen siap latih, dan juga kecocokan kerja. Boleh bagian ini di screenshot teman-teman ya. Rekanaker semua boleh screenshot. Eh, karena nanti kita eh, coba bicarakan dengan tim penyelenggaraan apakah materi ini bisa di-share atau tidak. Tapi khawatir tidak di-share, rekanaker semua bisa screenshot ketiga jenis asesmen ini. Oke. Setelah itu kita perlihatkan ya, contoh nih untuk asesmen pertama, penilaian diri. Nanti tampilannya seperti ini. Dalam negerinya berapa persen, luar negerinya berapa persen, wirausahanya berapa persen. Nah, teman-teman bisa baca dari presentasi tersebut, oh ternyata saya lebih besar presentasinya kerja di luar negeri. Nah, membuka kesempatan nih teman-teman buat menjadi tenaga kerja asing ya, gitu. Tapi kalau misalnya ternyata presentasi wirausahanya yang lebih besar, wah, lebih kencang lagi nih teman-teman berarti untuk menjadi the next Sultan Andara gitu ya, menjadi seorang wirausaha yang sukses gitu. Tapi kalau misalnya penilaian presentasinya lebih besar di dalam negeri, jangan berkecil hati, berarti potensi teman-teman untuk berkarya di dalam negeri itu lebih besar gitu ya. Kemudian ada asesmen siap latih. Asesmen siap latih. Ini menentukan jenis pelatihan yang membutuhkan pengetahuan umum, kemampuan verbal, kemampuan numerik atau figural seperti itu. Nanti tampilannya seperti ini. Kurang zoom ya, kita zoom. Nah, kemampuan nanti ada scoring di sini nih. Ada keterangannya. Ternyata pengetahuan umum kita berapa dari 100 gitu ya. Jadi poin tertingginya 100. Nah, teman-teman bisa baca nih pengetahuan umumnya berapa, kemampuan verbalnya berapa, begitupun dengan kemampuan numerik dan juga figural.
Jadi makin memantapkan diri ya gitu. Oh, ternyata saya sudah tinggi di pengetahuan umumnya. Tinggal kemampuan numeriknya nih yang harus saya kejar kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada, kita perkecil lagi. Yang terakhir ada asesmen kecocokan kerja. Nah, di sini hasilnya akan nampak seperti ini nih. Berdasarkan, katanya, uraian di atas, tiga pekerjaan dengan kecocokan tertinggi dengan diri Anda adalah yang pertama, jadi profesional statistika dan matematika. Nih, ini profesionalnya di warna biru ya, 33. Jasa telekomunikasi. Warna hijau 24,24%. Nah, sementara yang ketiganya ada teknisi web di 42,43%. Oh, kalau misalnya dibaca dari asesmen ini, berarti saya lebih besar memiliki kemampuan untuk bekerja di teknisi web gitu. Nah, nanti teman-teman bisa melihat ya hasilnya. Dan hasilnya ini langsung diperlihatkan oleh aplikasi siap kerja tersebut. Nah, sekarang kita akan melihat secara langsung pada aplikasinya ya. Saya share screen kembali. Pada aplikasi siap kerjanya di sebelah mana sih gitu. Karena biasanya yang dilihat sama teman-teman tuh skill hub-nya gitu. Kalau enggak karir hub dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita lihat di mana layanan asesmen bisa teman-teman gunakan atau manfaatkan ya. Sudah terlihat belum Tenisa? Sudah, Mbak Titi, tinggal ke layanan Sudah ya. pelatihan. Ya, kelayanan ya. Tunggu sebentar ya. Di sayanya masih. Oke. Nah, di sini kita ke tampilan awal ya. Tampilan awalnya siap kerja .kemnaker.go.id. Oh ya, sebelumnya nih teman-teman, tadi saya sudah share kan bagaimana cara membuat akun dan lain-lain. Itu teman-teman bisa dapatkan materinya di panduan.kemnaker.go.id. Jadi untuk menggunakan aplikasi Siap Kerja ini, Kementerian Ketenagakerjaan itu mempunyai buku panduannya, teman-teman. Nah, buku panduannya itu, kalau di sini kan linknya itu siapkerja.kemnaker.go.id ya. Nah, untuk buku panduannya, teman-teman bisa ganti kata siap kerjanya menjadi panduan.kemnaker.go.id. Nah, banyak sekali buku panduan yang bisa teman-teman baca mulai dari penggunaan layanan Karir Hub, Skill Hub, Serti Hub, Biz Hub, Talent Hub, dan juga yang lainnya seperti itu. Jadi kalau teman-teman kesulitan, saya nggak ngerti nih aplikasi Siap Kerja ini gimana cara pakainya. Nah, teman-teman baca buku panduannya di panduan.kemnaker.go.id. Teman-teman pokoknya tinggal ganti Siap Kerjanya ini ya. Ganti Siap Kerjanya menjadi panduan seperti itu. Oke. Untuk asesmen. Nah, asesmen ini teman-teman bisa dilihat di sini ada aktivitas ya. Teman-teman bisa klik aktivitas. Nah, di aktivitas ini ada skill hub, career hub, dan juga asesmen. Nah, asesmen inilah yang bisa teman-teman gunakan untuk mengukur potensi diri, kemampuan diri teman-teman, dan kira-kira di bidang apa teman-teman cocok untuk ditempatkan. Nah, di sini kita klik asesmennya. Nah, asesmen ini banyak teman-teman dan bisa digunakan oleh semua eh, yang memiliki akun siap kerja gitu. Jadi kayaknya nggak perlu ke psikolog lagi nih teknis saya. Cukup mengerjakan asesmen yang ada di aplikasi Siap Kerja. Secara tidak langsung teman-teman bisa menilai diri sendiri. Condongnya Betul. teman-teman ada di
sisi sebelah mana seperti itu ya. Jadi tahu ya Bu Siti, Hmm, apa sih potensi kita yang sebenarnya diharapkan ya sejujur mungkin ya untuk mengisi iya. asesmen ini. Ini kan buat teman-teman sendiri gitu. Sebenarnya teman-teman di pelatihan itu cuman akan, oh ternyata dia cocok ikut pelatihan ini. Tapi untuk lebih jauhnya, untuk lebih teman-teman sendiri, misalkan, wah ternyata teman-teman wirausaha nih cocoknya, mungkin itu akan lebih memotivasi teman-teman untuk berwirausaha karena punya modal potensi dalam dirinya, ya kan Bu Titi? Iya, benar banget. Jadi, eh, dengan kita eh, melakukan asesmen diri ini, kita bisa mengenal siapakah kita sebenarnya, gitu ya. Seperti itu. Nah, tadi kan ada tiga ya, teman-teman. Asesmen yang harus teman-teman ikuti. Sebentar, saya kehilangan. Oke, nah di sini ya. Ada yang pertama itu penilaian diri. Nah, penilaian diri itu yang paling pertama ini. Nanti teman-teman bisa ikuti asesmennya di sini. Kemudian ada yang kedua siap latih. Nah, siap latih ada di paling di bawahnya. Tidak agak ke bawah ya. Siap latih ada di bagian bawah. Nanti teman-teman bisa ikuti asesmennya di sini. Dan yang ketiga ada kecocokan kerja. Kecocokan pekerjaan ada di sini. Jadi penilaian diri, kecocokan pekerjaan, baru ke bawahnya ada siap latih. Jadi ada tiga asesmen yang harus teman-teman ikuti, yang harus teman-teman selesaikan. Nah, untuk asesmen ini agak menarik nih, Tenisa, karena yang namanya psikologi itu diperlukan apa ya? Permainan emosi. Ya, di mana saat teman-teman nanti mengisi asesmen ini, jangan kaget. Widih, soalnya banyak banget, Bu. Bikin pusing. Saya pusing bacanya. Atau soalnya diulang-ulang. Kayak gitu. Nah, psikologi kan gitu. Bermain emosi, bermain perasaan. Sehingga mereka bisa lebih akurat lagi untuk memberikan hasilnya. Seperti itu. Jadi teman-teman gak usah kaget ya. Kalau misalnya di asesmen ini cukup menguras tenaga, pikiran, emosi, dan lain sebagainya untuk menyelesaikan asesmen gitu. Saya yakin semua teman-teman yang menyelesaikan asesmen ini bisa lebih strong lagi, bisa lebih mengenal diri teman-teman lagi, sehingga diberikan kemudahan untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh sistem. Seperti itu. Oke, Tenisa, untuk asesmen kayaknya sudah cukup jelas ya. Bagaimana? Barangkali Oke. ada pertanyaan yang mau ditanyakan terlebih dahulu, silahkan. Terima kasih nih Bu Titi, penjelasannya sudah mengupas tuntas nih, apa siap kerja yang kita punya itu bisa buat apa aja sih. Ternyata banyak banget ya manfaatnya yang bisa teman-teman rekan-rekan pakai untuk keperluannya masing-masing. Kemudian di sini ada beberapa pertanyaan. Oh, mungkin ini buat saya ya. Kalau dua Oke, boleh. pelatihan yang ada bedanya apa ya? Yang irigasi dan hidroponik. Yang pertama yang untuk yang irigasi itu lebih ke sistem otomatisasi irigasi, dan yang satu lagi adalah untuk sistem otomatisasi nutrisi pada tanaman. Jadi bisa dipilih tuh Mas Evan butuhnya di mana. Eh, Apakah yang sistem irigasi atau yang nutrisinya? Kalau misalkan kayaknya aku mau dua-duanya deh. Bisa dulu salah satu dulu ya Mas ya, mau yang mungkin yang kali ini sangat dibutuhkan oleh Mas Evan gitu. Nanti mungkin untuk misalkan aku juga butuh nutrisi, mungkin nanti ke depannya bisa daftar lagi. Kemudian untuk syarat ketentuan asrama seperti apa ya? Ini ada eh, Mbak Tanti nih sama Mbak Nur Asri. Nah,
Ketentuannya itu sebenarnya ini nggak bisa disebut boarding ya, kita tetap non boarding, tapi teman-teman diberikan kemudahan untuk bisa meminjam asrama untuk tempat tinggal selama pelatihan gitu. Untuk on job trainingnya itu sistemnya seperti apa? Apakah akan ada seleksinya? Nah, seleksinya itu dilakukan seleksi pendaftaran. Jadi semua peserta pelatihan itu wajib on the job training, Mbak Tanti. Terus masuk Tisna, berapa minimal skor agar bisa lolos? Ini skor apa nih? Sebenarnya biasanya skornya itu kita urutkan dari ranking pertama sampai ke terakhir gitu. Jadi untuk tes tulis 32 besar, kemudian ke tes eh, untuk lolos ke tes wawancaranya. Dan nanti eh, untuk yang bisa mengikuti pelatihan adalah 16 besar. Ini nih ada kayaknya pertanyaan buat Bu Titi yang pengantar kerja. Mau tanya kalau kartu prakerja dengan kartu siap kerja sama nggak ya? Oke, nah kartu prakerja atau kartu siap kerja sama nggak ya gitu. Nah, ini kembali lagi ya teman-teman, disesuaikan dengan kebutuhan di daerahnya masing-masing terkait kartu prakerja atau siap kerja karena beberapa daerah itu masih ada yang menggunakan juga kartu kuning untuk melamar pekerjaan gitu ya. Nah, kartu siap kerja ini yang tadi saya perlihatkan di aplikasi ya. Jadi nanti akan ada barcode-nya, kemudian nanti ada namanya teman-teman, di mana kartu siap kerja ini merupakan bukti bahwa teman-teman sudah terdaftar pada aplikasi siap kerja gitu. Kalau kartu prakerja itu kembali lagi ke disnaker daerah masing-masing gitu. Biasanya ada beberapa daerah yang masih mengeluarkan kartu prakerja. Salah satunya adalah kartu kuning kayak gitu. Itu mungkin teknisa. Oke, terima kasih Bu Titi. Semoga Kak Cahya ini ya terinformasi sehingga apa perbedaannya di kartu siap kerja sama kartu prakerja. Kemudian kalau syarat dan ketentuan untuk asrama nanti bisa ya Kak diajukannya ketika proses daftar ulang untuk teman-teman yang jauh rumahnya dan nggak mungkin untuk melakukan bolak-balik nih dari BPVP Bandung Barat ke rumahnya, teman-teman bisa mengajukan ketika sudah proses daftar ulang gitu. Semacam psikotes iya, asesmen itu semacam psikotes ya. Nah, dari Kak Cahya lagi, apakah asesmen ini akan mempengaruhi seleksinya? Dan apakah bisa dikerjakan bisa hari ini atau harus setelah tes tulis menunggu tanggal 28 Juli? Nah, sebenarnya karena asesmen ini secara mandiri ya Kak Cahya, bisa karena ada timernya itu dari sistemnya sendiri. Boleh kok sebelum tanggal 28 Juli kakak mengisi asesmennya. Kenapa kita jadwalkan, takutnya teman-teman lupa nih, nanti kita remindernya tanggal 28 gitu. Dan setelah ikut asesmen ini nanti di grup akan ada link untuk mengumpulkan asesmen kita karena kita nggak tahu nih hasil asesmen teman-teman seperti apa. Jadi teman-teman harus screenshot kemudian mengupload hasil asesmennya. Itu yang penting ya. Nanti kita reminder lagi kok, tenang aja. Kalau misalkan Kak Cahya mau ngerjain dari hari ini, boleh banget Kak, nggak apa-apa. Itu kan untuk asesmen Kak Cahya sendiri ya. Selain untuk mengikuti PBL ini, bisa untuk asesmen diri. Oke, kemudian ada dari Muhammad Ramlan. OJT-nya di perusahaan swasta atau di pemerintah. Nah, untuk perusahaannya eh, rata-rata di sini swasta, Kak ya. Kalau misalkan
Di pemerintahan itu beda lagi. Kita juga ada yang ber ber-MOU dengan dinas daerah Kabupaten Bandung Barat. Jadi memungkinkan juga sih Kak untuk di pemerintahan. Tapi eh, kita nggak bisa menentukan bahwa apakah yang sekarang akan di perusahaan swasta atau pemerintah. Itu eh, tergantung dari nanti ketika proses kakak pelatihan kita sedang ber-MOU-nya dengan siapa begitu. Jadi mm, asrama dipinjamkan namun benefitnya seperti non-boarding. Oh, iya betul Kak, asramanya tuh hanya dipinjamkan, tidak seperti boarding yang misalkan kita dapat makannya 3 kali, di sini kita cuma dapat makannya 1 kali gitu. Ada syarat dan ketentuan lagi sampai saat ini nanti ya kayak kalau misalkan itu nanti ketika proses daftar ulang kakak bisa misalkan setelah lulus nih bisa mengajukan asrama kemudian misalkan yang ingin mengikuti ingin tinggal di asrama banyak banget mungkin akan diurutkan dari rumahnya yang paling jauh. Jadi yang misalkan masih kemungkinan bisa bolak-balik, kemungkinan eh, tidak tidak bisa diberikan asrama gitu. Ah, betul nih Kak Nurul Ihsan. Jadi bisa mau izin di asrama bisa, tapi kita fokus dulu untuk lulus semua tahapan. Sangat benar. Misal ada peserta yang mundur saat pelatihan itu bagaimana Bu? Wah, itu eh, sayang sekali ya karena di sini benefitnya mungkin eh, sangat banyak itu dibandingkan kemarin kalau kita buka PBK durasi pendek di sini teman-teman udah dapat uang saku, OJT pun sudah dapat uang saku, kemudian bisa OJT ya Bu Titi ya. OJT itu Iya, jarang-jarang juga kan. Kenapa harus mundur gitu? Pun kalau misalkan mundur, kita harapkan sebelum daftar ulang misalkan mengundurkan diri itu masih ya udah gak apa-apa karena bisa memberi kesempatan di ranking bawahnya. Tapi kalau misalkan sudah di tengah-tengah pelatihan itu sayang banget. Apa kesempatan yang dipegang dibuang begitu saja itu sayang banget ya Bu Titi. iya, benar banget, Anissa. Nih, yang ketiga, apakah pendaftaran ini bisa untuk lebih dari satu jurusan di tempat yang berbeda-beda? Nah, sayang sekali Kak David, kalau misalkan di sistem siap kerja, ketika kita sudah mengikuti pendaftaran di salah satu, kita tidak bisa mengikuti seleksi di tempat lainnya, karena secara otomatis teman-teman hanya boleh 1 kali. Kecuali teman-teman mengundurkan diri terlebih dahulu, baru daftar ke tempat lain itu bisa. Oke, sepertinya sudah nanti Kak Nurul Ihsan nanti kita share lagi asesmennya yang 3 hal itu. Oke, baik Bu Titi ada tambahan teman-teman masih ada yang mau bertanya kah? Oke, eh, Anissa, saya mohon izin ya, saya ingin share salah satu hasil dari asesmen penilaian diri. Sebelumnya saya juga pernah mengikuti asesmen penilaian diri di tahun 2023 ketika eh, itu pertama kali di launching ya, ketika asesmen itu pertama kali di launching. Saya ingin memperlihatkan terlebih dahulu ya. Izin share screen boleh, Tanisa? Silahkan Bu Titi. Oke, baik. Sebentar ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Oh ya, tadi ada teman yang bertanya, Bu, asesmennya apa aja yang tiga, lupa lagi katanya gitu ya. Nah, di sini nih ya, untuk asesmennya itu ada di aplikasi Siap Kerja, silakan klik aktivitas, kemudian klik asesmen. Yang harus diisi itu adalah asesmen penilaian diri,
kecocokan pekerjaan, dan juga siap latih. Sudah cukup jelas ya. Kemudian di sini nih. Nah, jadi seharusnya teman-teman di aplikasi Siap Kerja itu asesmen yang sudah teman-teman isi itu bisa kita tarik datanya lewat Pusdatik. Nah, kebetulan saat ini aplikasi Siap Kerja ini sedang mengalami sedikit kendala sehingga kami tidak bisa menarik informasi hasil asesmen yang sudah teman-teman laksanakan. Nah, contohnya itu nanti akan seperti ini. Ini itu adalah hasil yang nanti akan dikirim melalui email. Tapi saat ini belum bisa, teman-teman. Jadi baru dimunculkan setelah hasilnya itu akan muncul ya, setelah teman-teman selesai mengisi asesmen. Nah, hasil tersebut yang harus teman-teman screenshot. Nantinya teman-teman kirimkan buktinya, bukti teman-teman sudah mengisi asesmen dan hasil asesmennya ke pihak penyelenggara pelatihan. Sedikit saya ingin memperlihatkan ya. Kemarin untuk pekerjaan di dalam negeri saya itu 79, di luar negeri 71, wirausahawannya 79. Jadi ada nilai yang sama untuk pekerjaan di dalam negeri dan wirausaha. Penjelasannya pun ada di sini. Rekomendasi penempatan kerja diberikan kepada peserta dengan presentasi kecocokan minimal 70% terhadap kategori penempatan dalam negeri, luar negeri, atau wirausaha. Seperti itu. Nah, bagi peserta yang belum memiliki kecocokan, bisa sebenarnya melakukan konsultasi karir bersama tim pengantar kerja yang ada di daerah maupun yang ada di pusat, teman-teman. Jadi hasilnya yang teman-teman dapatkan itu sebenarnya bisa dikonsultasikan. Namanya tuh konsultasi karir berupa bimbingan jabatan atau konseling kepada pihak terkait gitu. Pihak terkaitnya itu Dinas Ketenagakerjaan atau psikolog setempat gitu. Nah, di sini ada nih keterangannya kenapa eh, bernilai 79, 71 ataupun 79% di wirausaha. Nih, ada keterangannya untuk wirausaha ya contohnya. Seorang yang cukup terbuka untuk menyampaikan pikiran atau perasaan kepada orang lain. Selain itu, ia juga cukup mampu mengerjakan beberapa hal di waktu bersamaan. Mengambil resiko untuk menjalankan usaha sendiri adalah salah satu prioritasnya saat ini. Karena tentu untuk menjadi wirausaha itu harus berani mengambil resiko gitu ya. Sehingga di sini ada penjelasannya mengapa nilai itu muncul seperti itu ya. Nah, eh, jangan lupa teman-teman setelah mengisi asesmennya, hasil nanti yang keluar di screenshot untuk dikirimkan kepada tim penyelenggara. Sehingga nanti apabila teman-teman dinyatakan lolos di seleksi wawancara itu bisa menjadi salah satu penilaian ya Tenisa ya. Sehingga tim penyelenggara bisa mengetahui eh, untuk keberlangsungan OJT nantinya. Seperti itu ya Tenisa ya? Betul, Bu Titi. Ini kan kita ada OJT ya. Mungkin nanti hasil asesmennya itu untuk OJT, teman-teman. Itu sangat penting banget. Oh, mengenal kita lebih mengenal teman-teman lebih dekat gitu, lebih tahu profil masing-masing. Ya, seperti itu. Dan untuk OJT ini wajib diikuti oleh seluruh peserta yang sudah lolos. Jadi selesai mengikuti pelatihan nantinya akan OJT. Kelebihannya apabila nanti teman-teman yang mengikuti OJT ternyata dilirik oleh perusahaan tertarik sama skill kemampuannya rekan-rekan semua, mungkin akan direkrut menjadi eh, tenaga kerja di perusahaan tersebut gitu. Wah, itu Dan keren profitable banget ya, banget untuk diri sendiri ya, profitable Bu. banget. Eh, Iya benar. Selama ini kan susah ya cari pekerjaan ya Tenisa. betul. Indonesia sedang dilanda krisis pengangguran. Oke nih, Seperti Bu, itu. ada pertanyaan lagi nih, Kak David. Apakah ada Oke. penalti misalkan mengganti biaya yang sudah dipakai peserta yang sudah mundur? Oh, tentu saja, Kak. Nanti di kan
ketika kakak nanti daftar ulang itu mengisi surat pernyataan. Di dalam surat pernyataan itu, apabila di kemudian hari terbukti tidak sesuai dengan ketentuan yang diberlakukan, maka saya bersedia bertanggung jawab mengembalikan atas biaya dan perlengkapan yang telah dikeluarkan oleh BPVP Bandung Barat. Nah, nanti kan ditandatangani oleh peserta yang itu ketika jadi wajib dikembalikan. Itu teman-teman harus pahami ya itu uang negara gitu, bukan uang saya pribadi atau uang Bu Titi, tapi uang negara. Mari kita gunakan sebaik mungkin. Hmm, apakah jadwal kegiatan tahun ini sampai bulan Desember khusus PBL semua? Oh, tenang aja Kak Angga, ada satu lagi program kita selain PBL. Ditunggu aja tanggalnya ya. OJT-nya yang 1 bulan itu betul Kak. Misalkan Kakak pelatihan bulan Agustus, OJT-nya bulan September gitu. Oke. Oh, langsung aja kisi-kisi tes tulisnya Kak. Wow, to the point Boleh. banget ya tenis saya. Boleh. Nanti teman-teman boleh kok. Maksudnya kan ketika teman-teman meminati sesuatu gitu, pasti teman-teman sudah searching-searching ya. Kan ada Google, ada ChatGPT. Mungkin eh, apa yang berkaitan dengan itu mungkin dicari tahu terlebih dahulu Kak. Nggak susah-susah kok, nggak yang kayak sampai harus jungkir balik, nggak, tenang aja. Ketika teman-teman mungkin meminati suatu hal, mungkin cari tahu banyak hal tentang hal tersebut ya, eh, tes tulisnya seputar itu kok, tenang aja. Oh, ini ada Kak Sartika. Apakah memungkinkan jika peserta OJT diperpanjang masa OJT-nya jika perusahaan terkait tertarik? Wah, mungkin kalau misalkan setelah OJT kita 1 bulan, mungkin setelah itu bukan OJT lagi ya Kak ya. Kalau misalkan perusahaannya tertarik sama kinerja Kakak, mungkin akan ditarik sebagai karyawan di perusahaan tersebut atau lainnya. Jadi kalau dinamakan OJT ya kita cuma sekasih 1 bulan. Apabila perusahaannya eh, menurut perusahaan peserta tersebut potensial, ya alhamdulillah mungkin menjadi bagian dari perusahaan tersebut. Oke nih teman-teman, masihkah Yang gimana Bu Titi? yang di kolom chat udah selesai nih pertanyaannya. Barangkali ada yang Mm-mm. mau raise hand, silahkan. Tapi teman-teman di sini sudah cukup memahami ya apa yang sudah saya dan Kak Nisa sampaikan ya. Sehingga bisa lebih mudah lagi untuk lolos ke tahap seleksi selanjutnya seperti itu. Ya, semoga eh, teman-teman sudah bisa mengerti alur pendaftaran kita. Oh, ini Muhammad Ada yang Rahlan raise hand? Nugraha. Silahkan, Kak. Ya, terima kasih. Ibu, mohon maaf saya izin off kamera ya karena kebetulan laptopnya mati kameranya. Ya, Untuk OJT-nya itu per pesertanya dibagi ke satu perusahaan aja atau ada 16 perusahaan ya, Bu, per kelasnya? Terima oke. kasih. Izin ya saya menjawab, Kak. Nanti untuk tempat OJT-nya nggak nggak 16 sih, dan pun tidak satu satu orang satu perusahaan, tapi mungkin berkelompok ya, Kak ya. Berkelompok, nanti mungkin kelompok ini akan di satu tempat A, mungkin kelompok B ada di tempat yang lainnya gitu. Apakah sudah jelas, Kak Ramlan? Oh iya, terima kasih Kak. Oke, teman-teman yang lain nih, mumpung kita lagi kasih ruangnya gitu untuk bertanya teman-teman terkait dengan hal-hal berkaitan dengan seleksi di PBL ini.
Nah, rata-rata kan teman-teman semua yang ikut pendaftaran nanti kan ikut seleksi tes tulis ya Tenisa ya. Mm-mm. Nah, pastikan nih skornya 32 besar gitu ya tenis ya. Betul, Bu tiga puluh Titi. dua besar biar Nah, bisa makanya masuk dari ke itu tahap selanjutnya. meskipun ya ini proses seleksi untuk yang mau belajar, tapi kita harapkan sih teman-teman sudah belajar terlebih dahulu biar di sini bisa mantap pas OJT-nya kompeten, kemudian bisa di-hire oleh perusahaan. Ada pertanyaan tuh Tenisa di chat, kolom chat. Oh, lebih ke SKD atau kompetensi PBL yang didaftar. Kita kita ada beberapa campuran sih, Kak. Yang pertama kita ada pertanyaan mengenai kesiapan Kakak untuk pelatihan. Yang kedua, eh, kompetensi PBL-nya sendiri. Eh, itu setengahnya lah mungkin ya. Yang lain SKD-nya juga ada, Kak, tapi nggak banyak gitu. Lanjut Tenisa ada lagi itu yang di bawah di kolom chat. Oke, tes tulis itu 50 soal, waktunya 60 menit. Oke, mungkin Oh, ini kali ini pertanyaan sama. 50 soal ya Tenisa ya. Betul. Tapi Menantang nggak sekali yang ya. nggak susah-susah banget kok. Tenang aja teman-teman. Aku yakin Tenang teman-teman aja sudah tuh mencari-cari teman-teman. ya di internet banyak kok Hmm. teman-teman. Ini nggak yang susah. Tapi usahakan kemampuan sendiri ya. Kayak boleh bacanya itu ketika sebelum tes ya. Pilihan ganda atau esai? Pilihan ganda Pilihan atau ganda esai? gampang kok tinggal Pilihan pilih. ganda. Tinggal ngitung kancing kalau nggak tahu. Kalau zaman saya dulu ya, cina ngitung kancing. Tes tulisnya online kakak. Kak Rizky tes tulisnya online. Nanti on cam itu pas wawancara aja kak. Nggak usah pas tes tulis online-nya nanti lewat Smile dan siap kerja juga ya Bu Titi. Benar. Nah, buat teman-teman nih, saya kasih bukan kisi-kisi, lebih ke tips and trick ya. Kalau teman-teman sudah dipastikan masuk ke 32 besar untuk ikut tahap wawancara, atau kan bagaimana cara kita untuk berkomunikasi dengan tim pewawancara. Jangan sampai nilainya kita udah bagus, udah 90 ketika penampilan yang jelek gitu. Itu akan mempengaruhi juga nilainya, teman-teman. Jadi saat wawancara ini harus siap, artikulasinya harus jelas, pastikan jaringannya oke, jangan sampai terputus-putus, dikuatkan kembali niatnya untuk mengikuti pelatihan seperti itu. Jadi tim pewawancara yakin, oh kayaknya atas nama Titi ini tekadnya kuat banget deh, niatnya kuat banget deh untuk ikut pelatihan. Dia mau mengikuti semua peraturan yang diberikan oleh kami, tim BPV Bandung Barat, kayaknya layak deh gitu. Nah, nantinya eh mengundurkan diri di tengah jalan ya tenis ya. Karena kita jadi dengan niat yang kuat, tekad yang kuat, dan penampilan terbaik teman-teman itu akan mempengaruhi penilaian kami seperti itu. Benar banget Bu Titi. Eh, ini nih, misal lulus pengumumannya itu tanggal 31 Kak. Tanggal 1 itu teman-teman harus daftar ulang. Nanti ada link daftar ulangnya ya. Masuk asramanya bisa di tanggal berapa? Bisa di tanggal 3 ya Kak ya. Bisa di tanggal 3.
Di-spill Kak wawancaranya ke pengetahuan atau tentang kepribadian Kak. Tentang diri Kak Melisa. eh Motivasi Kak Melisa dan lain sebagainya. Dan tentang misalkan kalau misalkan Kak Melisa sudah menjadi praktisi gitu, mungkin kita akan bertanya seputar itu. Terus ada Kak Nur Asri, aku kan lulusan pertanian tapi pengalaman Komitmen kerjanya, ya, Tenisa ya, komitmennya. betul. Oh, tenang aja Kak. Ini kan kita mulai dari nol ya, nggak berpengaruh kok ke penilaian itu karena kita memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk upskilling atau memberikan kesempatan untuk pindah jalur ya, boleh banget. Kita nggak masalah untuk background tentang pendidikan ke pekerjaannya itu nggak masalah. Yang penting eh, niat ingin belajarnya tinggi, kemudian ingin apa tuh namanya menjadi pribadi yang lebih baik ya Bu Titi ya. Iya, Tenisa, benar banget. Pokoknya tunjukkan bahwa kalian mampu berkomitmen seperti itu ya. Nah, untuk bener nih Kak Nurul Lisan berkomitmen yang perlu teman-teman tekankan bahwa benar-benar teman-teman melakukan pelatihan ini dengan baik sebaik mungkin. Ya, terus tempat OJT-nya jauh dari tempat pelatihan nggak Bu? Kalaupun jauh nanti cari kos untuk OJT kayaknya belum tahu ya mungkin, tapi sampai saat ini masih deket-deket OJT-nya bisa dari Balai gitu tinggalnya. Kalau ikutan ini tapi posisi lagi libur pelatihan boleh atau tidak? Nah, sebenarnya untuk pelatihan ini untuk yang tidak bekerja dan tidak mempunyai kegiatan ya Bu Titi ya, karena kita juga nggak mau Iya, mengganggu kuliah teman-teman ataupun sebaliknya gitu. balik lagi Tenisa ke Mm-mm. informasi yang disampaikan di Instagram. Baca lagi ya, Iya, syarat mengikuti pelatihannya apa? Seperti itu. betul. Karena ini ada penempat, oh, ada OJT juga kan ya itu. eh Gimana kalau misalkan yang tahu teman-teman lagi lah gitu untuk apakah saya harus mendaftar atau tidak gitu. Ya, betul. Pokoknya ini kesempatan menarik buat rekan-rekan semua mencoba peluang baru untuk mendaftar di eh, Project Based Learning yang ada di BPVP Bandung Barat. Ya, Kejuruannya sama Kak, mekanisasi pertanian, tapi yang satu adalah tentang irigasinya dan satu adalah penutrisiannya jelas beda ya. Mungkin kalau misalkan irigasi adalah sistem pengairannya seperti apa nanti ada karena ada pelatihannya ini tentang smart ya, ada IoT-nya atau otomatisasinya sehingga beda yang diotomatiskan tuh misalkan yang mau jalan airnya atau eh, meramu nutrisi untuk tanamannya gitu. Silakan dipilih lagi, dipertimbangkan lagi mana yang lebih cocok kepada teman-teman gitu. Masih dalam greenhouse. jadi Oke, memang teman-teman. program yang sekarang itu PBL ini lebih mengarah kepada teknologi IT ya teman-teman ya, Hmm, teknologi terbarukan gitu kan. Memang ini eh, salah satu program yang program khusus yang dikeluarkan oleh Bapak Menteri kita gitu. Jadi pelatihan pelatihan yang diselenggarakan di BPV Bandung Barat ini khususnya untuk PBL itu kalau bisa berbasis IT seperti itu. iya betul. Sesulit komoditi tanaman nanti Kak itu untuk dipelajari ya. Tidak untuk di sini ini sosialisasi pendaftaran. Terus untuk Kamelisa berarti untuk soal tertulisnya sama ya, beda. Iya beda karena apa ya Kak, beda gitu maksudnya yang akan dipelajarinya pun beda. Jadi
nanti tes tulisnya pun kemungkinan besar berbeda. Oke, terima kasih ya teman-teman yang sudah me- mengikuti dari awal sampai akhir sehingga pertanyaannya nih udah keluar-keluar nih. Apa yang menjadi kendala teman-teman ketika mendaftar di pelatihan kami? Kemudian apa saja yang ingin ditanyakan ketika proses pendaftaran ini? Nah, eh Un- Nah, Kak David bisa dilihat lagi ya, apa timeline pendaftarannya. Di situ ada, kita udah jelasin semua kok. Kak David kayaknya harus baca dulu, follow dulu Instagramnya BPVP Bandung Barat nih. Biar di situ udah kok semuanya kita kasih apa yang Informasinya. informasinya gitu. Kalau untuk minggunya ada pelatihan nggak, Kanisa katanya? Untuk hari Minggu itu libur ya Kak. Kita Oke, cuman hari sampai hari Sabtu aja. untuk Dan hari. tenang aja nanti teman-teman boleh kok istirahat sehari dalam proses pelatihan ini. Oke. Oke, Gak kerasa terima nih kasih. Tenisa udah Iya jam 11 ya. betul, udah jam 11. Terima kasih banget Bu Titi sudah mau menjelaskan eh, proses pendaftarannya, proses seleksinya, membersamai penyelenggara di sini. Oke, Baik, sama-sama Tenisa. jelas Kak Vicky, kita wajib ya. Wajib eh, di skill hub-nya itu wajib diisi karena nanti sebagai eh, penentu juga kalau misalkan kakak nggak ngisi nanti nggak lolos kak gitu. Baik, karena sudah Pastikan di menunjukkan, screenshot. betul, karena tapi nggak di screenshot juga nanti bisa balik lagi kok, balik lagi untuk nge-screenshot, tenang aja ya. Oke, terima kasih Bu Titi, terima kasih teman-teman. Waktu udah menunjukin jam 11 nih. eh kita bakal kedatangan tamu juga ya Bu Titi ya. Eh, terima Iya. kasih teman-teman. Semoga ini pencerahan pencerahan untuk teman-teman semua. Eh, semoga teman-teman berhasil ya sampai menjadi pelatihan dan nanti eh, OJT-nya juga berjalan lancar. Saya dan Bu Titi undur diri. Terima kasih atas semuanya. Maaf bila ada perkataan yang kurang tepat atau eh, tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak semuanya, rekan-rekan.